Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena beliaulah yang telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini tidak dapat bisa dihitung dengan jari. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat tadi kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Hasbi Manfaludhi Jambi, yang mana di video kali ini saya masih ingin berbagi atau menyampaikan materi yang berkaitan dengan keagamaan. Sebelum saya lanjutkan pembahasan di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini apabila bermanfaat dengan cara like, komen, share, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua, agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Barang siapa yang membantu saudaranya dalam suatu hal kebaikan, walaupun itu suatu hal yang kecil, insya Allah atas izin Allah itu akan menjadi ladang amal jariah dia semasa hidupnya hingga akhir hayatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya, yang mana terakhir kali saya upload video tanggal 27 Desember 2022. Kini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengupload video lagi yang bertepatan pada tanggal 4 Februari 2023. Alhamdulillah ya, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih hampir 1 bulan ya saya tidak upload video. Ya, jadi itulah saya minta maaf kepada saudara-saudaraku sekalian ya sebelumnya, karena ya ada beberapa hal ya penyebab saya tidak upload video, karena saya sibuk mengajar di pondok ya, sibuk ya kegiatan positif lah pada intinya. Jadi itulah karena kehendak Allah kita dipertemukan lagi di dalam ya saya bisa masih berbagi kepada saudara-saudaraku sekalian. Langsung saja mempersingkat waktu ya, simak video ini sampai selesai. Berdoa ya, pasti kebanyakan dari saudara-saudaraku sekalian ya pasti timbul di dalam benak saudara-saudaraku sekalian ya, mengapa kita harus berdoa, apa sih keutamaan berdoa, kemudian apa penghalang doa kita gitu kan, kemudian adab berdoa itu seperti apa.
Mari inilah di dalam video ini saya bahas ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari sini sudah jelas ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, nanti saudara-saudaraku sekalian silakan buka di dalam Al-Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maksud dari ayat ini ialah kalau kita ingin dikabulkan doa kita, maka kita harus memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus berdoa? Manusia itu makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan baik lewat manusia ataupun langsung dari Tuhannya. Sebagai makhluk yang lemah, maka sudah sewajarnya manusia meminta dan berdoa kepada Tuhannya, yang mana selaku penciptanya. Orang yang tidak mau meminta dan berdoa kepada Tuhannya, berarti ia tidak membutuhkannya gitu kan. Dengan demikian ya, orang seperti inilah firasatnya itu sombong, merasa tidak membutuhkan kehadiran Tuhan. Padahal yang namanya daya dan kekuatan tak lain datang dari Allah gitu. Ya, jadi dari sini udah jelas ya, orang akan dikatakan sombong apabila dia tidak berdoa kepada Allah. Padahal yang membuat dia bisa hadir di dunia ini karenalah Allah melalui perantara kedua orang tua kita. Ya, la haula wala quwata illa billah ya. Itu udah jelas ya. Islam itu agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah sebagai tindakan ubudiyah kita ya. Ubudiyah di sini maksudnya sebagai kita ini hamba, yang mana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi adu'a'u mukhun al-ibadati, yang artinya dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu sumsumnya ibadah. Hadis rawahu at-Tirmizi. Kenapa doa dikatakan Nabi sebagai sumsumnya ibadah? Karena dengan berdoa ini berarti ia menyadari akan kehadiran Tuhan dan mengakui akan kelemahan-kelemahannya sebagai seorang hamba yang tidak punya daya sama sekali kecuali dari Allah. Dan inilah Islam atau pasrah agama yang mengajarkan manusia untuk pasrah kepada Rabb-nya, kepada Allah, bukan sebaliknya, yaitu bersombong, riya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah telah berjanji untuk mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya ya. Namun di antara kita mungkin ada yang pernah bertanya-tanya ya, kenapa doa saya tidak dikabulkan padahal saya telah meminta sama Allah? Kenapa doa saya tidak dikabulkan padahal doa itu sering saya ulang-ulang setiap habis sholat? Perlu kita ketahui saudara-saudaraku sekalian ya, diterimanya doa oleh Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, langsung diterima apa yang diminta ya. Yang kedua, diterima namun ditunda waktunya. Kemudian yang terakhir,
dan diterima dengan memberikan sesuatu yang lain, atau karena Allah lebih tahu apa yang akan terjadi sama hambanya dan maha bijaksana. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwasannya penyebab doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena doa kita itu tadi ya diterima oleh Allah namun belum dikabulkan. Ada yang langsung diterima, tapi yang diterimanya itu tadi ya itu tadi ya belum dikabulkan. Ya, ada yang langsung diterima apa yang diminta, kemudian diterima, tapi Allah Subhanahu wa taala itu doa yang kita minta itu tadi ya doa Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini ya. Maaf sebelumnya. Jadi doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan kepada kita tidak sesuai apa yang kita minta ya, tetap positif saja. Mungkin yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu menurut kita itu adalah kebaikan, tapi menurut di pandangan Allah Subhanahu wa taala itu belum tentu kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala gantikan lagi lebih baik dari apa yang kita minta. Contoh ini ya, kalian kerja ya, yang mana kalian kerja ini mengharapkan kalian itu digaji ya kurang lebih 1 juta gitu. Nah, tapi kalau kalian kerjanya itu ikhlas, sabar ya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yang mana gaji kalian tadi aturannya 1 juta menjadi lebih, kalian nerima jadi 2 juta atau 3 juta. Jadi seperti itu ya. Dari Abu Sa'id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak terdapat dosa dan pemutusan silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya melalui 3 macam. Ya, yang pertama disegerakan di dunia ya. Kemudian yang kedua ditabungkan untuk akhirat. Kemudian yang terakhir dicegah dari bencana yang sebanding. Para sahabat berkata, jika seperti itu kami akan memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih banyak pemberiannya daripada doa kamu semua. Hadis rawahu Ahmad. Jadi perlu kita pahamin dari hadis ini ialah ya, doa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya ya dalam 3 macam ini tadi ya. Yang pertama disegerakan di dunia. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ada yang doanya disegerakan, dikabulkan di dunia. Tapi ada ketika kita berdoa di dunia Allah tidak mengabulkannya, tapi yang kita doakan itu tadi itu menjadi tabungan untuk kita di akhirat. Melainkan doa-doa kita itu tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat kelak. Dan ada juga ketika kita berdoa tidak disegerakan di dunia, tidak ditabungkan di akhirat, tapi doa ini sebagai pencegah dari bencana, yang mana bencana itu tadi akan menimpa kita, itu tidak sebanding dari apa yang terbencanakan. Jadi itulah ya, para sahabat tuh berkata gitu kan, kalau emang kayak gitu maka kami akan mulai sekarang itu memperbanyak doa. Karena Allah lebih banyak pemberiannya daripada doa kamu semua gitu. Nah, jadi istilahnya tuh kita mau berdoa, misal mau minta gaji besar, minta naik pangkat, minta naik derajat ya, istilahnya tuh kecilnya yang doa kalian tuh, tanpa kalian minta apa yang kalian minta, saya bisa mengasih lebih dari itu. Itulah yang dimaksud dengan Allah tuh bisa mengabulkan lebih dari apa yang kita minta.
Kemudian pasti kalian bertanya ya saudaraku sekalian, ya keutamaan berdoa itu apa gitu ya. Yang pertama, doa adalah otaknya atau sumsum intinya ibadah ya. Hadis rawahu Tirmizi. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi ini, doa itu adalah otaknya sumsum ya, intinya dari ibadah ya. Kemudian yang kedua, doa adalah senjata seorang mukmin dan tiangnya agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis rawahu Abu Ya'la. Kemudian doa yang ketiga, doa yang diucapkan antara azan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad. Nah, jadi kalau kalian mau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah ketika di antara azan dan iqamat. Kemudian yang keempat, bermohonlah kepada Rabbmu di saat kamu senang atau bahagia. Sesungguhnya Allah berfirman ya di dalam hadis qudsi, barang siapa berdoa memohon kepadaku di waktu dia senang ataupun bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan. Dan barang siapa memohon maka aku mengabulkan, dan barang siapa rendah diri kepadaku maka aku angkat derajatnya. Dan barang siapa memohon kepadaku dengan rendah diri maka aku merahmatinya. Dan barang siapa mohon pengampunanku maka aku ampuni dosa-dosanya. Ar-Rabbi. Alhamdulillah ya. Jadi dari sini sudah jelas ya, kalau kita ingin memohon kepada Allah ya, jikalau di waktu kita senang, maka Allah itu akan mengabulkannya ketika kita di dalam kesulitan. Jangan kalau kita berdoa kepada Allah tuh pas dalam kesulitan ya. Istilahnya tuh ya tidak boleh gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin ingin memohon kepada Allah, kabulkan ya, maka dikabulkan kalau kita memohon kepada Allah. Tapi kalau barang siapa kita merendah diri saat berdoa, maka Allah itu akan merahmatinya, mengangkat derajatnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kelima, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, seorang penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizolimi atau teraniaya. Jadi dari sini sudah jelas ya, doa yang ketiga inilah yang akan diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit, dan Allah bertitah, maksudnya berkehendak, demi keperkasaanku aku akan memenangkanmu atau menolongmu meskipun tidak segera. Hadis rawahu Tirmizi. Kemudian yang keenam, barang siapa tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis rawahu Ahmad. Ini udah jelas juga ya. Jadi hadis yang hadis rawahu Ahmad ini ya, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang lagi menyombongkan diri. Kemudian yang ketujuh, apabila tersisa sepertiga dari malam hari, Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi dan berfirman, adakah orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepadaku akan kuampuni dosa-dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepadaku akan kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan kuatasi kesulitan-kesulitannya? Yang demikian berlaku sampai tiba waktu fajar subuh. Jadi maksud yang tadi saya bilang itu doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa di sepertiga malam, yaitu ketika habis sholat tahajud, itu Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi
ya, turun ke langit bumi. Kemudian yang ke-8, 3 macam doa dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu ya sama ya, doa orang yang teraniaya, dizolimi, disakiti, doa kedua orang tua, dan doa ketika orang itu lagi musafir, ya. Hadis rawahu Ahmad dan Abu Daud. Yang kemudian yang ke-9, Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ketika aku sedang mengucapkan doa, ya Allah, rahmatilah aku. Lalu beliau menepuk pundakku seraya sambil berkata, berdoalah juga untuk umum atau kaum muslimin, dan jangan khusus untuk pribadi. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Hadis rawahu ad-Dailami. Nah, dari sini udah jelas bahwasannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi lewat, ya, ketika beliau berjalan, beliau itu menemukan seseorang yang sedang berdoa, ya Allah, rahmatilah aku. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menepuk pundaknya sambil berkata, berdoalah juga untuk kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Ya, jangan berdoa hanya khusus untuk pribadi, karena doa khusus pribadi dan doa untuk kaum muslimin dan muslimat di sini perbedaannya itu diumpamakan seperti langit dan bumi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, barang siapa ingin agar doanya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. Hadis rawahu Ahmad. Dari sini sudah jelas bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh si Ahmad ini tadi, kalau doa kita ingin terkabulkan, ya, dan kesulitan-kesulitan kita teratasi, maka kita harus menolong kepada orang yang dalam kesempitan atau kesusahan. Kemudian pasti dalam benak saudara-saudaraku sekalian pasti bertanya, ya, apa sih penghalang doa itu tadi gitu. Nah, apa yang menyebabkan doa kita itu tadi terhalang? Yang pertama, kurangnya keyakinan akan terkabulnya doa. Ya, seseorang yang berdoa harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa seseorang hamba selama doa itu berisi kebaikan dan bukan pemutus silaturahim. Apapun yang dimintanya maka akan didengar dan dikabulkan olehnya. Tetapi bila keyakinan seorang hamba itu lemah, maka Allah pun tak akan peduli terhadap doanya. Jadi itulah ya kurang lebih ya penghalang doanya kita ini tadi, karena kurangnya keyakinan ketika saat kita berdoa. Jadi kalau kita berdoa ini dalam hal kebaikan, ya, dan bukan doa dalam hal keburukan, insya Allah atas izin Allah, Allah akan mengabulkannya selagi itu doa tentang hal kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau doanya tentang hal keburukan, maka Allah pun tidak akan peduli dengan doa hamba tersebut. Kemudian Annallaha azza wa jalla qala ana inda zonni abadi bi in zonna bi khairan falahu wa in zonna syarron falahu. Rawahu Ahmad. Yang artinya, aku bergantung pada prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya jika ia berdoa padaku. Jika ia menyangka baik padaku, maka baginya kebaikan, dan jika ia menyangka buruk padaku, maka baginya keburukan. Hadis rawahu Ahmad. Ya, dari hadis ini udah jelas bahwasannya, ya, bergantung pada prasangka hambaku padaku, ya, maksudnya ialah kalau kita ingin berdoa yang baik, maka kita harus menyangka baik baginya. Tapi sebaliknya, tapi kalau kita berdoa yang buruk, maka Allah itu akan menyangka kita itu buruk gitu. Nah,
Kemudian yang kedua, seorang hamba berdoa tetapi kehidupannya berlumuran barang haram dan yang didapat dengan cara yang haram. Nah, jadi seperti ini ya, doa yang penghalang doa kita itu selalu dilumurin dengan kita makan makanan haram, minuman-minuman yang haram ya, sebagaimana di sini, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya terkabul doamu demi jiwaku yang ada di tangannya. Sesungguhnya seseorang yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam mulutnya tidak akan diterima doanya 40 hari. Dan orang yang dagingnya tumbuh dari kecurangan dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Hadis rawahu Ibnu Mardawai. Ya, jadi seperti itulah ya doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sini udah jelas, jikalau kita masih memakan makanan yang haram, masih minum minuman yang haram, jangankan doa yang tidak akan diterima 40 hari. Sholat kita selama ini saja tidak akan diterima selama 40 hari apabila kita masih mengkonsumsi makanan yang haram dan minuman-minuman yang haram. Maka perbaikilah makanan kita dan perbaikilah pula cara kita mencari nafkah, karena ia menentukan terkabul atau tidaknya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir, meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebagaimana yang bunyinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, hendaklah kalian bersungguh-sungguh memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau niscaya Allah mendatangkan atas kalian siksa darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya, maka tidak dikabulkan untuk kalian. Dari sini sudah jelas bahwasannya kita harus meninggalkan perbuatan yang ma'ruf ya, yang dilarang ya, munkar ya. Jadi itu banyak orang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf ya. Maaf sebelumnya. Jadi maksudnya di sini meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ialah meninggalkan yang buruk ya, menjauhkan perbuatan yang keji dan mungkar. Kebanyakan dari kita, banyak orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf ya, nahi mungkar dengan beragam alasan. Padahal itu adalah salah satu celah yang menyebabkan doa tidak terkabul di hadapan Allah jikalau kita masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Adapun bila ada orang yang berlumur perkara haram, mengerjakan maksiat dan menghalangi dakwah ya, namun setiap doanya seolah-olah dikabulkan, sebenarnya itu bukanlah Allah meridhoinya, akan tetapi bagian dari azab yang akan Allah turunkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika engkau menyaksikan Allah memberikan pada seseorang atau kenikmatan dunia atas kemaksiatannya, sesungguhnya itu adalah istidraj. Hadis rawahu Ahmad. Nah, istidraj di sini ialah azab yang Allah beri kepada dia, tapi azab di dunia ya. Dari sini udah jelas ya, azab di dunia saja seperti itu, apalagi azabnya di akhirat ya. Azab di akhirat itu lebih berat dibandingkan azab kita di dunia. Jadi itulah, maka kita harus menjauhkan dari yang namanya perbuatan maksiat ya. Kemudian adab berdoa ini harus perlu sama-sama kita pahami. Dalam berdoa hendaknya kita perhatikan adab-adabnya diantaranya ya. Yang pertama, meneliti waktu makom ijabah, misalnya hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan sesudah sembahyang yang sembahyang malam atau wajib gitu. Nah, itu adab berdoa ya. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang mulia, misalnya ketika berperang antara azan dan iqamah, ketika tengah puasa, ketika usaha karena sakit atau dianiaya atau dizolimi dan sebagainya.
Yang ketiga, menghadap kiblat dan mengangkat tangan, ya, adab berdoa. Yang keempat, melemahkan suaranya, rendah diri berdoa, ya. Jangan negas-negas, jangan kasar-kasar berdoanya. Yang kelima, tidak bernyanyi, ya. Masa iya kalian berdoa kok sambil bernyanyi? Kan apa? Ini mau berdoa apa mau bernyanyi ini, ya. Kemudian yang keenam, merendahkan diri dan bertekun dengan penuh dan rasa takut, ya. Jadi ini perlu juga, ya. Jadi berdoa itu perlu rendah diri, tekun, ya, dan dengan rasa takut. Yang ketujuh, meneguhkan hati atau yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Yang ke-8, sungguh-sungguh dan diulangi 3 kali doa yang sering kita doa itu. Kemudian yang ke-9, dimulai dan diakhiri dengan alhamdulillah dan sholawat, ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10, membaca bismillah, syahadat, taubat dan dahulu, ya. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, ya, doa adalah sumsum ibadah atau intisari ibadah. Jadi ibadah umat muslim di sini ialah umat muslimah adalah berdoa. Kemudian orang yang tidak mau berdoa berarti sombong karena merasa tidak membutuhkan kekuatan Allah. Ya, jangan seperti itu. Nauzubillah min zalik. Doa hamba yang beriman pasti dikabulkan oleh Allah karena memang itu janji Allah. Kemudian yang terakhir, doa bisa dikabulkan secara langsung, ditunda atau diganti dengan yang lain oleh Allah. Intinya tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bahwa yakinlah, ya, dan tekunlah bahwasannya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakan hambanya, melainkan akan menggantikannya yang lebih baik. Ya, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah, ya Allah, tuntunku untuk tiba di jannahmu. Ya Allah, ya Allah, jangan jauh dariku, ku dan cahyamu, bersamamu